Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Atala Putra dengan NIM 23030100058 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman pribadi tentang yang pertama fungsi data mining, yang kedua perbedaan dari fungsi data mining, lalu yang terakhir ketiga menjelaskan dua algoritma yang digunakan dalam fungsi data mining. Lanjut, kita akan menjelaskan yang pertama fungsi data mining. Data mining itu kayak menggali harta karun dari data. Nah, fungsi-fungsinya ada beberapa. Yang pertama, klasifikasi. Ini buat mengelompokkan data ke kategori tertentu yang sudah ada. Contohnya email, spam atau tidak spam. Yang kedua, clustering. Mirip klasifikasi tapi belum ada kategori sebelumnya. Sistem yang bikin kelompok sendiri. Contohnya kayak pelanggan dibagi jadi kelompok. Ada yang sering beli, ada juga yang jarang beli. Lalu yang ketiga ada asosiasi. Ini buat mencari hubungan antar data. Contoh, orang yang beli mie instan sering juga beli telur. Yang keempat, prediksi. Buat menebak kejadian di masa depan berdasarkan data sebelumnya. Contohnya kayak prediksi penjualan bulan depan. Lalu yang terakhir, deskripsi. Buat menjelaskan pola yang ada dalam data, contohnya rata-rata umur pelanggan, kebiasaan belanja, dan lain-lain. Yang kedua, perbedaan dari fungsi data mining. Perbedaannya sebenarnya ada di tujuan dan cara kerja. Yang pertama ada perbedaan dari klasifikasi sama clustering. Kalau klasifikasi sudah ada label, misalnya lulus, tidak lulus. Lalu perbedaan dari clustering belum ada label, sistem yang bikin kelompok. Lalu yang kedua ada asosiasi sama prediksi. Perbedaannya yang asosiasi itu cari hubungan, yang prediksi meramal masa depan. Yang terakhir ada deskripsi sama yang lainnya. Kalau perbedaan deskripsi sama yang lainnya, deskripsi itu cara menjelaskan data. Kalau yang lainnya lebih ke analisis atau pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada dua algoritma dalam data mining. Ya, saya akan menjelaskan dua yang paling umum saja. Yang pertama ada decision tree. Digunakan untuk klasifikasi dan prediksi. Cara kerjanya yang pertama, data dipecah jadi cabang-cabang seperti pohon. Yang kedua, setiap cabang itu keputusan. Contohnya, kalau nilainya lebih besar dari 75 berarti lulus. Kalau nilai lebih kecil dari 75 tidak lulus. Jadi bentuknya kayak pohon dengan cabang-cabang keputusan. Lalu yang kedua, k-means digunakan untuk clustering. Cara kerjanya yang pertama, tentuin jumlah kelompok, misalnya K sama dengan 3. Yang kedua, data dibagi 3 kelompok berdasarkan kemiripan. Yang ketiga, sistem bakal nyari pusat tiap kelompok. Contohnya, yang pertama kelompok pelanggan hemat, pelanggan biasa, pelanggan boros. Kesimpulan singkat dari saya, data mining itu buat mencari pola dari data. Lalu fungsinya ada klasifikasi, clustering, asosiasi, prediksi, deskripsi. Lalu bedanya ada di tujuan. Ngelompokin, nyari hubungan, atau nebak masa depan. Contoh algoritmanya decision tree buat klasifikasi, k-means buat clustering. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.